Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuinar Febriani dengan NIM 2002135916. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya mengenai efektivitas pembelajaran jarak jauh mata kuliah bahasa Inggris pada masa pandemi COVID-19. Baiklah, sebelum saya menjelaskan hasil penelitian saya ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakang mengenai penelitian saya. Jadi, semenjak pandemi COVID-19 ini telah menjadi keprihatinan global. Pandemi ini berdampak pada berbagai sektor, baik itu di ekonomi, sosial budaya, dan juga pendidikan. Dalam menjalankan kegiatan di masa pandemi ini, ada banyak sekali inisiatif yang dapat dilakukan agar tetap dapat melaksanakan kegiatan di tengah kesulitan ini. Salah satunya yaitu di dunia pendidikan. Jadi pemerintah ini mengeluarkan aturan yang dimana semua institusi pendidikan itu melakukan pembelajaran jarak jauh dari SD, SMP, SMA, universitas, bahkan anak TK sekalipun. Jadi mereka ini memaksimalkan open up kuliah melalui model lain dengan memanfaatkan teknologi virtual dan digital. Namun dalam hal ini, dalam sistem ini masih ada kekurangannya seperti kesulitan jaringan. Nah, jadi tidak semua daerah ini memiliki jaringan yang stabil gitu, seperti daerah-daerah terpencil atau di desa-desa gitu. Tidak memiliki jaringan yang stabil seperti di kota. Itu merupakan salah satu kesulitannya. Maka dengan itu saya pun melakukan penelitian mengenai efektivitas pembelajaran jarak jauh untuk mata kuliah bahasa Inggris untuk jurusan akuntansi di masa pandemi COVID-19. Baiklah, selanjutnya yaitu metode. Pada survei yang dilakukan, responden merupakan mahasiswa jurusan akuntansi. Pengambilan data survei dilakukan secara online dengan menggunakan Google Form yang dikarenakan kondisi mahasiswa work from home atau pembelajaran jarak jauh. Data yang diperoleh hasil pengisian kuesioner akan dianalisis dengan metode kualitatif dan akan digambarkan melalui bagan P-diagram. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil survei dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya yaitu, berikan nilai tinggi jika dalam pembelajaran daring pada mata kuliah bahasa Inggris, dosen telah menyiapkan aktivitas seperti attend, chat, forum, kuis, dan lain-lain, dan sumber, file, link, dan lain-lain yang sudah dapat diakses pada saat jam perkuliahan. Dan hasil yang saya dapat yaitu 5% mahasiswa menilai sangat kurang, 0% menilai kurang, 0% menilai cukup, 15% menilai cukup baik, 30% menilai baik, dan 15% menilai sangat baik, dan 35%. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Berikan nilai tinggi jika kualitas aktivitas dan sumber yang disiapkan dosen telah mempresentasikan tujuan pembelajaran dan telah memuaskan mahasiswa. Adapun responden dari pertanyaan kedua ini, yang pertama, 0% mahasiswa menilai sangat kurang, 0% menilai kurang, 10% menilai cukup, 20% menilai cukup baik, 15% menilai baik, 35% menilai sangat baik, dan 20% menilai sangat baik sekali. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, berikan nilai tinggi jika dosen memulai pembelajaran daring mata kuliah bahasa Inggris tepat waktu. Adapun respon yang diperoleh berdasarkan pertanyaan 3 sebagai berikut. 5% mahasiswa menilai sangat kurang, 5% menilai kurang, 0% menilai cukup, 5% menilai cukup baik, 25% menilai baik, 35% menilai sangat baik, 25% menilai sangat baik sekali. Baiklah, selanjutnya pertanyaan keempat. Pilih salah satu media yang sering digunakan dosen selain e-learning seperti Google Classroom, Edmodo, dan lain-lain dalam mata kuliah bahasa Inggris. Adapun respon yang diperoleh berdasarkan pertanyaan keempat sebagai berikut. 15% menggunakan WhatsApp, 35% menggunakan Zoom, 5% menggunakan media video selain Zoom dan Google Meet, 45% menggunakan Google Meet, dan 0% menggunakan email sebagai media yang sering digunakan dosen selain e-learning dalam mata kuliah bahasa Inggris. Baiklah, selanjutnya itu pertanyaan kelima. Berikan nilai rendah jika mahasiswa sering mengalami kegagalan dalam belajar mata kuliah bahasa Inggris secara daring. Adapun respon yang saya dapati mengenai pertanyaan kelima yaitu 10
mahasiswa menilai sangat sering, 5% menilai sering, 35% sering menilai jarang, 50% menilai sesekali, dan 10% menilai tidak pernah. Baiklah, selanjutnya itu pertanyaan ke-6. Berikan nilai rendah jika tugas yang diberikan dosen terlalu banyak dan terlalu berat. Adapun respon yang diperoleh berdasarkan pertanyaan ke-6 sebagai berikut. Sebanyak 10% mahasiswa menilai sangat sering, 10% menilai sering, 35% menilai jarang, 15% menilai sesekali, dan 30% menilai tidak pernah. Dan yang selanjutnya pertanyaan terakhir atau pertanyaan yang ke-7. Pilih salah satu gangguan yang paling sering terjadi dalam pembelajaran daring. Adapun respon yang diperoleh berdasarkan pertanyaan 7 sebagai berikut. 10% karena sistem sering down, 10% karena sering gagal dalam unggah file tugas, 15% karena lupa atau terlambat masuk kelas, dan 75% karena jaringan internet yang. Berdasarkan hasil survei yang sebanyak 80 responden, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Mahasiswa merasa dosen telah menyiapkan aktivitas dan sumber yang sudah dapat diakses pada saat jam perkuliahan. 2. Mahasiswa merasa kualitas aktivitas dari sumber yang disiapkan oleh dosen telah mempresentasikan tujuan pembelajaran dan telah memuaskan mahasiswa. Yang ketiga, mahasiswa menilai dosen memulai pembelajaran daring tepat waktu. Yang keempat, media lain selain e-learning yang sering digunakan dosen yaitu Google Meet. Yang kelima, mahasiswa merasa tidak sering mengalami kegagalan presensi dalam belajar mata kuliah bahasa Inggris secara daring. Yang keenam, mahasiswa merasa tugas yang diberikan dosen tidak terlalu banyak dan tidak terlalu berat. Yang ketujuh, gangguan sistem daring yang sering terjadi yaitu jaringan internet yang sering bermasalah. Jadi, tujuan dalam pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris dapat tercapai atau sudah bisa dikatakan efektif meskipun pembelajaran dilakukan secara daring. Baiklah, sekian dari hasil penelitian saya mengenai efektivitas pembelajaran jarak jauh untuk mata kuliah bahasa Inggris di masa pandemi COVID-19. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.